atau hanya simbol? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorga neraka itu di suatu alam yang berbeda dengan alam di dunia ini. Ya kan? Alam metafisika. Kalau sorga misalnya Nabi menyatakan secara tegas, di sana ada hal-hal yang belum terlintas dalam pikiranmu. Di sana ada hal-hal yang belum pernah terlihat oleh mata kamu. Tidak pernah terdengar oleh telinga kamu. Allah menyatakan bahwa wa mathalul jannah, perumpamaan sorga itu. Jadi tidak persis sama dengan itu. Lebih indah dari itu. Tetapi kalau dia mau jelaskan keindahannya, kita tidak tahu bagaimana nih indahnya. Begitu juga neraka, itu neraka siksa. Tapi belum tentu persis sama dengan itu. Hanya karena kita mengetahui atau merasakan atau melihat bahwa siksa api itu yang paling ini, maka kita Tuhan memberi contoh dengan api. Saya mau beri contoh, Ibu tadi saya beri contoh juga itu. Satu anak kecil, maaf, bertanya, apa enaknya itu kawin? Ya, bagaimana jawab? Kamu belum ngerti. Nanti kalau besar, tahu. Kalau dia mau sabar, tunggu dia besar. Tapi kan anak-anak bisa tanya, Mbak nih beritahu deh. Gimana nih mau diberitahu? Kata Imam Ghazali, beritahu dia begini. Itu kawin lebih enak dari makan permen. Nah, karena yang tergambar dalam benaknya, itu yang paling enak permen. Kita juga yang tergambar dalam benak kita, sorga itu apa sih yang paling enak? Ada istana, ada air, ada ini. Padahal lebih hebat dari itu. Neraka juga begitu. Saya kira jelas Bu ya? Oke. Baik, cukup jelas Bu ya. Saya akan persilahkan juga untuk Anda yang tidak sempat bertanya langsung kepada Pak Quraisy bertanya. Tapi setelah yang satu ini lewat sebuah tayangan. Seperti apa? Anda jangan kemana-mana. Dan sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Anda yang ingin bertanya tapi tidak sempat bertemu langsung dengan Pak Quraisy untuk memberikan pertanyaan Anda. Ada, bisa lewat sebuah tayangan. Seperti apa? Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum Pak Quraisy. Apakah kelak di akhirat penghuni surga dan neraka tetap bisa mengingat orang yang mereka kenal? Jika iya, apakah perasaan ketika di dunia ke bawah ke akhirat? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Ini pertanyaan ini saya akan bahas secara panjang lebar dalam episode yang akan datang karena ada di sini. Tapi oke deh, secara sepintas saya ingin katakan begini. Di ayat berapa nih? Ada Al-A'raf, tempat yang tinggi. Di sana ada orang-orang melihat. Oh itu si A yang mereka kenal dengan tanda-tandanya. Jadi dia tahu. Di ayat yang lain ada dikatakan ada yang penghuni sorga yang mengajak temannya, ayo kita pergi lihat-lihat di neraka. Dia lihat, itu ada teman saya dulu. Dia hampir menjerumuskan saya. Jadi dia tahu atau tidak? Tahu. Dia tahu. Penghuni sorga begitu. Dia kenal lagi ayahnya, dia kenal lagi ibunya, dia kenal lagi ini. Itu satu, ya. Yang kedua, apa perasaannya itu masih ada atau tidak? Nah, tadi kita katakan Allah mencabut dari penghuni sorga iri hati, ya sudah bersih hatinya. Nah, kita baca nanti di sini, ini ada di sini kita. Nah, ini wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Yang bermukim di tempat yang tinggi Al-A'raf itu menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tanda mereka. Oke. Terus begitu juga di neraka dia panggil. Terus itu penghuni neraka berkata begini. Wahai penghuni sorga, cobalah campakkan buat kami sebahagian air yang ada pada kamu. Atau apa rezeki yang dianugerahkan kepada kamu. Mereka menjawab begini.
Allah mengharamkan itu buat kamu. Maksudnya apa? Sebenarnya kami mau kasih kamu. Kami sudah tidak dendam sama kamu. Sudah dicabut ini. Tetapi Allah larang, kami tidak bisa. Nah, jadi kalau bertanya tadi, apa masih kenal? Dia masih kenal. Apa masih ada tersisa dendam? Sudah tidak ada dendam. Di sorga nggak ada dendam. Semua sudah bersaudara atau hidup berpasangan. Di dunia kita perlu ada persaingan. Di sana tidak ada persaingan. Karena semua sudah puas dengan ini. Di dunia perlu ada persaingan. Supaya kita berlomba dalam kebaikan. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, ini dia. Assalamualaikum Pak Quraisy. Saya ingin bertanya, benarkah selama di hati seseorang ada iman, maka ia akan dimasukkan ke surga? Terima kasih. Kalau dia berdosa dicuci di neraka. Kalau dosanya tidak diampuni Tuhan. Ya kan? Tapi kalau dia beriman, beramal soleh, tidak perlu lewat neraka. Ya. Ya kan? Ya. Jadi ada kualitas tertentu. Itu sebabnya sebenarnya api itu emas. Itu emas untuk diketahui kadarnya pakai apa? Dibakar kan? Dibakar, kotorannya keluar. Nah, emas bertingkat-tingkat. Ada 24 karat, ada 22 karat. Ada yang memenuhi syarat, ini masuk deh. Tapi ini tempatnya di sini. Ada yang tidak memenuhi syarat. Harus dibakar dulu. Setelah terbakar, hilang dosa-dosanya, baru dia masuk ke neraka. Yang penting dia emas. Ya kan? Yang penting dia punya iman. Saya kira begitu ya. Ya. Tapi jangan berkata, oke dia tidak apa-apa, yang penting saya masuk surga. Jangan berkata begitu. Karena sedetik Anda di neraka, itu udah sangat parah itu. Iya, iya. Nah, bicara sedikit mengenai surga dan neraka, Pak Quraisy. Ini banyak orang yang beranggapan bahwa surga itu ada dalam pikiran mereka masing-masing ya. Ada tempat yang indah, ada makanan yang berlimpah. Tapi sebenarnya ketika kita sudah sampai ke surga lalu ditarik keinginan kita, apakah kita masih memiliki nafsu untuk melakukan apapun di sana, Pak Quraisy? Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa penghuni surga itu memperoleh segala apa yang dia inginkan. Walahum fiha ma tashtahi anfusuhum. Segala apa yang Anda inginkan. Dan di sana tidak ada sebab dan akibat. Bagaimana itu maksud saya? Kalau saya mau mengambil air, mau minum, saya perlu jalan ke sana kan, ambil ya. Atau saya minta tolong orang, tolong ambilkan saya. Itu sebab di sana tidak ada. Begitu Anda inginkan, begitu datang. Tapi ada keinginan. Nah, keinginan orang penghuni sorga itu sesuai dengan kedudukannya. Jadi dia tidak mungkin menginginkan satu lagi yang lebih dari apa ya yang dianugerahkan Allah. Sama, saya berkata begini, ibu saya sebelum meninggal, kami anak-anaknya mau belikan rumah bagus. Ya, terus apa katanya? Udahlah nak, saya sudah senang di sini. Ya. Artinya walaupun jelek dia senang. Walaupun mau diganti dengan yang lebih baik dia sudah tidak mau. Begitu nanti penghuni surga. Walaupun dia di pinggiran dia udah senang. Saya kira itu puas ya, Pak Quraisy. Puas. Luar biasa. Saya akan segera kembali. Sampai kita di kesimpulan pada program kali ini. Silakan Pak Quraisy. Ya, kalau kita ingin simpulkan ada beberapa butir yang bagus kita simpulkan. Yang pertama adalah nasib itu kita bisa usahakan untuk memperolehnya. Karena Tuhan hanya menetapkan sistem. Usaha kita bisa mengukir nasib kita. Tetapi tidak bisa keluar dari apa yang ditetapkan Tuhan. Kita punya pilihan-pilihan. Seperti kamar ini, Anda mau ke sana boleh, mau ke sini boleh, tapi mau keluar tidak boleh. Kita bisa pilih, itu satu. Yang kedua, bahwa yang menjerumuskan seseorang di hari kemudian, itu akan menghindar dan tidak akan nampak lagi. Sudah takut. Setan sudah lari. Pemimpin yang menjerumuskan Anda udah lari. Itu satu. Nah, yang ketiga, yang dipimpin dan yang memimpin
itu saling kutuk mengutuk. Generasi lalunya dengan generasi kemudiannya itu saling salah mempersalahkan. Buat kita sekarang, kita bisa berkata itu sifat buruk, itu sifat penghuni neraka. Betapapun seseorang itu pasti ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Betul? Terus kita katakan bahwa yang mengingkari ayat-ayat Allah dan angkuh tidak mungkin akan masuk ke sorga. Tidak dibuka baginya pintu-pintu sorga kecuali kalau terjadi sesuatu yang mustahil. Ya kan itu. Kemudian Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Anda diuji, tidak mungkin ujiannya lebih berat dari kemampuan Anda. Tidak mungkin. Hanya boleh jadi Anda merasa terlalu berat karena Anda tidak latihan. Tidak mungkin seorang guru menguji anak SD dengan pertanyaan anak SMP. Iya toh? Manusia aja begitu, apalagi Tuhan. Pasti ada potensi di dalam diri Anda yang menjadikan Anda mampu untuk menghadapi ujian itu. Itu satu. Yang kedua, begitu ada kesulitan dalam kaitan tuntunan agama yang Anda hadapi, langsung ada jalan keluar untuk itu. Langsung. Bahkan dinyatakannya setiap ada satu kesulitan, ada dua kemudahan. Tinggal Anda cari. Ya. Nggak bisa. Saya kelaparan, ya Allah, kita makanan. Yang ada cuma babi. Bagaimana? Haram babi kan? Tapi saya ini kalau begini saya mati. Anda mengalami kesulitan. Makan untuk menutupi kebutuhan mendesak Anda. Sudah tidak jadi haram. Karena agama ini tidak mau memberatkan orang. Saya kira itu lah, dan ini ajakan untuk orang. Ayo, yuk, mari kita berbuat kebaikan karena dia mudah. Mudah itu berbuat baik. Nah, yang terakhir yang saya ingin katakan di sini bahwa penghuni sorga itu tidak benci lagi, tidak dengki lagi, tidak iri hati lagi. Karena apa? Orang yang iri hati, orang yang dengki itu tersiksa. Ya kan? Aduh, lihat ini tersiksa. Padahal di sana dia tidak tersiksa. Jadi dicabut itu. Dan orang yang keinginan untuk bersaing itu karena yang tersedia sedikit. Orang bersaing, katakanlah mau jadi presiden. Presiden cuma satu. Bersaing. Mau jadi menteri. Menteri cuma berapa? Bersaing. Kalau di sana kesempatan banyak. Kalau bukan ini sama dengan itu. Jadi tidak ada iri hati. Itu yang ada di sini, saya kira. Baik, saya ingin bertanya sedikit mengenai nasib tadi Pak Quraisy. Kan dikatakan bahwa kita sebenarnya bisa menentukan nasib kita. Tapi boleh atau bagaimana menurut Pak Quraisy apabila ada orang yang ingin nasibnya di luar dari yang diperkirakan sebelumnya. Jadi begitu tinggi, begitu jauh. Apakah itu normal? Itu kan katanya kalau Anda memimpikan supaya matahari terbit pada saat jam 12 malam. Normal atau tidak? Anda berdoa, berusaha nggak mungkin. Ada satu orang sangat jelek, sangat miskin, ingin kawin dengan ratu. Ukur. Ya kan? Itu kan nggak mungkin tuh. Jadi jangan berangan-angan kosong. Bercita-citalah, letakkan keinginan Anda setinggi langit, tapi ukur juga kemampuan Anda. Supaya Anda tidak tersiksa. Saya kira begitu. Karena kalau tidak terukur malah tersiksa ya Pak? Malah tersiksa. Ya. Baik, terima kasih Pak Quraisy, dan itu sekaligus menutup program kita di kesempatan kali ini. Berkah Cahaya Ramadan masih akan terus menemani Anda di tentunya sepanjang bulan Ramadan di Metro TV. Tafsir Al-Misbah pamit dulu, kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Saya Hilbram Duna.